ada kekuatan asing, ada kekuatan asing yang punya kepentingan besar dengan NKRI ini. Mereka ingin Indonesia ini chaos, mereka ingin terjadi pertumpahan darah, tapi mereka tidak mau pasang badan dengan diri-diri mereka. Mereka adu anak-anak bangsa ini, kalau perlu muslim sesama muslim, agar mereka bisa mengurangi risiko terkorbankan nyawa-nyawa dari kalangan mereka. Biarlah duit mereka keluarkan, yang penting yang hancur adalah sesama rakyat Indonesia. Keuntungannya kalau Indonesia ini chaos apa? Ancaman mereka dulu yang diumumkan oleh sang presiden di negeri komunis sana akan terrealisir. Apa katanya? Sempat Indonesia kembali kacau seperti tahun 98, kami akan masukkan militer kami ke Indonesia untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami. Secara hukum internasional mereka benar. Sebab apa? 78% lebih tanah yang ada di Indonesia ini sudah mereka beli. Dan menurut mereka, siapapun warga negara mereka yang lahir di negara yang lain, punya KTP negara yang lain, menurut mereka tetap warga negara mereka, karena mereka punya dua kewarganegaraan. Jadi kalau mereka katakan kami akan masukkan militer kami untuk mengamankan aset-aset kami dan rakyat kami, secara hukum internasional, secara undang-undang internasional mereka punya payung hukum yang kuat. Tapi syarat untuk memasukkan itu harus chaos dulu, maka mereka ciptakan chaos. Mereka akan gunakan rezim yang bisa disogok, oknum-oknum yang bisa mereka beli untuk menciptakan dan melancarkan misi mereka. Sebab kalau sempat militernya masuk, TNI sekalipun takkan kuasa membendungnya. Ini pernyataan mantan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantio. Jangan terpancing, kata beliau. Seberat apapun keadaannya, jangan terpancing, karena mereka inginkan itu. Kita umat Islam di Indonesia sedang berkuasa apa sedang dikuasai? Oke, bagus. Jawaban korek. Kita di Indonesia punya power apa tidak? Tidak. Bagus, jawabannya jujur dan benar. Kita di Indonesia udah siap perang dengan segala kekuatan dan militer apa tidak? Apa tidak? Apa yang siap? Emang punya militer? Emang punya senjata? Tidak. Maka yuk belajar dari sejarah. Belajar kita dari sejarah. Rasulullah saat di Mekah masih lemah. Walaupun ada orang-orang kuat sudah bergabung. Sayyidina Hamzah sudah bergabung. Umar bin Khattab sudah bergabung. Orang-orang yang memang terkenal jagoan juga sudah merapat, sudah masuk Islam. Tapi secara de jure, de facto mereka belum lagi apa-apa. Masih lemah. Sangat lemah. Saat satu persatu orang-orang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditangkapin, disiksa, digebukin sampai dilepaskan satu persatu kuku, dijemur dan dipanggang, bahkan ada yang dibunuh di depan mata mereka saksikan. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabran, sabarlah dulu, sabar. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tolong kalian sabar ya, keluarga yang sedang dalam ujian gara-gara la ilaha illallah di dada kalian yang kalian lafazkan dengan lidah kalian, akhirnya kalian mendapatkan ujian bertubi-tubi, fitnah, penangkapan, penyiksaan dan segala macamnya, bahkan dibunuh. Sabar, janji Allah untuk kalian adalah surga. Fa inna mau'idakumul jannah. Itu kata Rasulullah di Mekah. Karena kondisi masih lemah. Padahal sebagian sahabat jantungnya lah menjelujuh.
sudah menggelegak, udah hampir nggak sanggup lagi menahan. Apalagi Umar, ya Rasulullah, kita ini kan dalam kebenaran. Iya, lalu apa yang ditakutkan? Sekarangnya belum saatnya. Begitu. Tolong kendalikan diri. Jihad, jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan salah Allahu Akbar itu, dan tidak juga salah pengumuman jihad itu, tapi belum waktunya. Maka jangan sampai kita melangkah dan mendahului instruksi para alim ulama. Belum waktunya. Alim ulama warathatul anbiya. Yang digantikan siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Penggantinya siapa? Ulama-ulama Rabbani, penjuang, Habib-habib, kiai-kiai dan ustaz-ustaz kita yang akan mengarahkan kita bagaimana kita bersikap yang bijaksana dan tepat. Begitu. Tapi ketika Islam berkuasa, ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, ketika kedaulatan syariat Islam sudah terpayungi oleh payung undang-undang hukum dan punya sendiri negeri, wilayahnya, militernya, segala macamnya, Masya Allah, dari negeri ribuan kilometer menjerit seorang wanita muslimah yang dizalimi dan disakiti memanggil sang khalifah, wa mu'tasamah, wa mu'tasamah, wahai khalifah Mu'tasim, di mana engkau? Kami di sini disiksa, kami di sini dianiaya, kami di sini dizalimi. Mendengarkan jeritan wanita muslimah ini, jauh ribuan kilometer di pusat pemerintahan khilafah Islamiyah yang saat itu khalifahnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, langsung menyediakan pasukan yang luar biasa. Barisan pertama pasukan itu bergerak, udah nyampe ke negeri musuh tempat wanita itu dianiaya, sementara pasukan barisan belakangnya masih ada di negeri Islam. Masya Allah, saking banyaknya yang dikirim. Itu ketika sudah punya power. Jangan coba-coba, kalau sudah punya power, Islam lebih daripada lebah. Kalau sekarang, ya sabar, calling down. Itu saudara-saudara kita juga, kawan-kawan kita, tapi mereka sudah keterlaluan. Ustaz Abdul Somad mereka persekusi di mana-mana, di beberapa titik dakwah mereka batalkan pengajian, mereka bubarkan, bla 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 bla. Maka sabar. Mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Maka ingat, salah satu syarat yang berhak menjadi ahli surga adalah orang yang mampu bersabar. Bukan berarti sabar ketika dia kuat dia bisa berbuat lalu dia sabar, bukan begitu. Tapi ketika dia lemah, dia sadar dia kalau seandainya berbuat bisa konyol, maka dia sabar dan dia tunggu instruksi para alim ulama. Itulah dia sabar saat ini. Khalas? Paham? Oke, begitu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pembahasan kita yang kedua pada malam hari ini tidak kalah strategisnya, dan ini sangat penting sekali berkaitan dengan bencana yang terjadi. Padang, Sumatera Barat. Coba di kota Padang sudah ada spanduk besar-besar peringatan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Ada peluang atau kemungkinan akan terjadi gempa berskala besar 8,9 skala Richter, dan gempa ini bisa menimbulkan tsunami setinggi 15 meter. Kota Padang, sumbernya langsung dari Padang. Ada apa sebenarnya sehingga sekarang gubernur sudah membuat, wali kota Padang sudah memberikan jalur evakuasi? Kalau terjadi kemana harus lari, sudah dibuatkan jalurnya, sudah dipastikan, disebutkan titik-titik yang aman, mana yang zona hijau, mana zona kuning, mana zona merah. Sekarang sudah dipastikan, siap siaga. Padang dalam keadaan badampuang-dampuang jantuang kini. Ada apa dengan kota Padang, kota tercinta kita? Palu, apa yang terjadi dengan Palu? Tsunami 7,4 skala Richter, disusul 7,7 skala Richter tsunami. Tingginya tsunami hanya antara
3 ke 6 meter saja, tapi disusul dengan variasi azab yang aneh-aneh. Tanah daratan yang bergerak lalu tenggelam bles, bumi yang terbelah, semua yang di atas ketelan lalu merapat kembali. Ini yang aneh-aneh terjadi di Palu. Ternyata Palu telah resmi ketahuan semua jenis maksiat kelamin lengkap di Palu. Semua jenis maksiat kelamin, khususnya perbuatan dosa yang lebih dibenci oleh Allah daripada zina biasa. Zina biasa laki-laki berzina dengan perempuan, tapi yang ini adalah laki-laki memburu laki-laki, wanita mencintai wanita. Yang terbanyak adalah kaum homoseksual di sana. Merinding saya tadi mendengar kawan-kawan memberikan laporan. Mereka meyakinkan saya berita ini akurat. Untuk Riau sudah terhitung jumlah yang resmi di angka 7 ribuan orang para lelaki homo. Innalillah. Rumbai termasuk di antara tempat yang terbanyak kaum LGBT-nya di sana. Kota Pekanbaru, maaf kalau saya sebutkan tempat ya, saya ingatkan pemerintah Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, ini kewajiban Anda menutup dan mengusir semua pelaku-pelaku seks menyimpang. Kewajiban Anda. Jika Anda tidak lakukan, demi Allah, apa yang terjadi di Palu akan terjadi di kota tercinta yang kita sangat sayangi ini. Riau sudah rawan dengan bencana. Di bawahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Gempa dengan cepat bisa Allah datangkan. Dan cukup pelaku LGBT sebenarnya pemancing terbesar dari bencana. Saudara-saudaraku, memang menjelang Dajjal keluar, ini kan ada di penghujung tanda besar kiamat, di penghujung fase keempat ada 4 tanda besar kiamat. Yang pertama adalah dukhon. Yang kedua adalah Dajjal. Yang ketiga adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Baru yang keempat, sebagai penutup fase keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita lihat tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Tolong dibaca kembali buku kita yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyab. Di sana disebutkan para pengikut Dajjal, sebelum Dajjalnya secara fisik keluar menampakkan diri, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah para pelaku seks menyimpang. Kaum LGBT adalah kelompok yang akan menyembah Dajjal, dan itu tersiapkan terlebih dahulu di setiap kota di seluruh dunia menjelang Dajjal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, 100% tanda-tanda Dajjal akan keluar di masa kita ini sudah terjadi. Like and share.